Tapi kalau pandemi seperti ini kita tidak bisa dan harus menundanya terlebih dahulu. Selain penundaan kegiatan, kita juga ada kendala nih Kak. Jadi kangen nih sama masa-masa pramuka waktu sebelum pandemi. Nah, jadi aduh. Mariposa Podcast. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Mariposa Podcast. Mari ngobrol bersama Pramuka semasa. Ini adalah podcast perdana dari Pramuka SMA Negeri 1 Lamongan. Di sini ada aku Vivi dan Andi. Dan juga ada Kak Ilmi selaku pembina Pramuka SMA Negeri 1 Lamongan. Hai Kak Ilmi. Halo. Kak Ilmi, boleh dong copot maskernya dulu biar teman-teman di rumah bisa kenal nih sama Kak Ilmi, sama kita-kita juga. Kak Ilmi apa kabar nih? Alhamdulillah sehat dan selalu bahagia. Kalau kalian gimana nih? Alhamdulillah sehat dong Kak. Puji Tuhan Kak, sehat. Ya kelihatan sih kalau dari fisiknya. Tapi kalau mentalnya sehat juga nggak nih? Fisik sih sehat Kak, tapi mental lagi gesrek nih. Canda gesrek. Memang sih dari dulu tertanam dalam pikiran kita kalau definisi sehat itu ya sehat secara fisik aja, tapi mentalnya enggak. Padahal menurut WHO definisi sehat ya keduanya, sehat secara fisik juga sehat secara mental. Ya juga sih Kak. Oh iya nih Kak, kan sekarang PPKM nih ya. Kak Ilmi ngerasa bosen nggak sih di rumah terus? Bosen sih sebenarnya karena ngajar juga online, kuliah juga online, seminar dan pelatihan juga secara online di rumah aja. Tapi kalau kita ingat sebagai anak pramuka, kita harus selalu senang dong. Ingat kan lagunya? Ingat di dong. sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, kalau ingat lagu itu, kita pasti selalu senang. Dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisinya. Iya sih Kak, sejak pandemi ini semua kegiatan kita serba online, mulai dari kelas online, olimpiade online, latihan pramuka pun juga diadakan online. Dan aku sih kalau lagi nganggur sih cuman main game aja sih. Oh iya Kak, menurut Kak Ilmi, apa sih bedanya pramuka waktu sebelum sama sesudah pandemi? Sebenarnya sama saja sih, kita tetap bisa melakukan kegiatan di masa pandemi seperti ini. Namun yang berbeda secara pelaksanaannya. Kalau dulu sebelum pandemi kita bisa melaksanakan secara langsung di lapangan. Misalnya kita bisa berjelajah, berkemah, melaksanakan api unggun, senam pramuka. Tapi kalau pandemi seperti ini kita tidak bisa dan harus menundanya terlebih dahulu. Kita harus mengalihkan semua kegiatannya secara online. Wah, benar banget tuh Kak. Jadi kangen nih sama masa-masa pramuka waktu sebelum pandemi. Bisa kumpul bareng, bisa kemah bareng, habis itu bisa jelajah bareng, dan lain-lain. Iya nih Kak, dulu itu ya kita tuh jalan berkilo-kilometer di bawah terik matahari, sinar rembulan. Sekarang sih kita cuman dari kamar ke kamar mandi, ke dapur, balik lagi ke kamar. Jadi kan bosen Kak. Padahal kalau di kondisi sekarang, kalian dulu lebih bersyukur karena bisa menikmati kondisi alam. Kalian jelajah, bisa melihat pohon yang rindang, kemudian melewati sungai, tidur di tenda dengan melihat bintang dan angin sepoi-sepoi, ya kan? Iya bener banget tuh Kak. Mengenai pandemi ini ya Kak ya, kita kan sudah menjalaninya selama 1 tahun. Semua kegiatan yang aslinya offline kita ubah jadi online. Itu gimana Kak? Misalnya nih ya Kak, kita ada satu program. Nah itu kan pengisian SKU Bantara oleh adik-adik pramuka kelas 10. Nah waktu sebelum pandemi kan kita bisa melaksanakannya waktu Jumat rutin tuh Kak. Nah sekarang waktu pandemi kita terpaksa harus pakai media aplikasi nih Kak. Misalnya kayak Quizzes, terus Google Meet, Google Form, dan sebagainya. Nah, meskipun pandemi bukan berarti semua kegiatan harus berhenti kan? Justru dalam kondisi pandemi seperti ini, anak pramuka selalu dituntut untuk menuangkan ide-ide kreatifnya, mengemas kegiatan online secara menyenangkan. Kita kan dikenal sebagai anak kokonat ya, di mana filosofinya itu pohon kelapa. Pohon kelapa tetap bisa hidup di tepi pantai meskipun diterjang
ombak yang kencang. Nah, itulah kita harus tetap bisa tenang dan menghadapi situasi yang bagaimanapun juga. Pasti kalian juga nggak asing dengan kalimat tenanglah dalam bahaya. Nah, kita harus selalu tenang meskipun kondisi pandemi seperti ini. Tapi tenang bukan berarti diam loh ya. Kita harus tetap tenang dan tidak takut, tidak parno dengan menghadapi adanya virus COVID-19 ini. Mengenai pandemi nih ya Kak ya, bagaimana kita melakukan kegiatan pramuka di masa pandemi sekarang ini? Nah, sebelumnya kita harus memilah dulu kegiatannya. Kegiatan mana yang bisa dilaksanakan secara online, offline, atau blended, secara online maupun offline. Nah, misalnya kalau kegiatan yang secara online, itu seperti yang kalian ceritakan tadi ya, uji SKU, kemudian latihan rutin. Kalau yang blended, online dan offline, misalnya rangkaian kegiatan pelantikan. Untuk rangkaian kegiatan sebelum pelantikan bisa kalian laksanakan secara online. Tapi untuk prosesi pelantikannya bisa dilaksanakan secara offline, asalkan dengan batasan jumlah personil dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, untuk kegiatan yang sementara ditunda, yaitu kegiatan berkemah, kemudian api unggun, berjelajah, kita belum bisa melaksanakan kegiatan tersebut di masa pandemi seperti ini. Nah, karena ada beberapa kegiatan yang ditunda nih ya Kak, berarti tidak semua kegiatan pramuka bisa terlaksana dong. Terus pramuka di masa pandemi gini berarti lebih nganggur dong Kak? Oh bukan berarti nganggur, karena pramuka tetap bisa produktif. Misalnya seperti kita ini membuat konten video kreatif. Nah, di masa pandemi seperti ini, masyarakat kan lebih di rumah, menghabiskan waktunya hanya di rumah saja. Berarti mereka sering bermain gadget. Nah, itulah kesempatan kita untuk menyajikan konten hiburan atau video-video kreatif, bisa melalui TikTok, Reels Instagram, dan akun sosial media lainnya. Pramuka mencakup semua kalangan di masyarakat, seperti mulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Semua jenjang umur di masyarakat bisa tercakup dalam pramuka. Nah, pramuka bisa menjadi role modelnya. Misalnya siaga bisa mengingatkan temannya dan juga menjadi contoh kepada temannya mencuci tangan dan selalu pakai masker. Sedangkan untuk yang penggalang, penegak, pandega, dan anggota dewasa bisa ikut serta kegiatan di masyarakat, misalnya pembagian masker, penyemprotan disinfektan, dan bagi-bagi sembako, seperti itu. Nah, pramuka biasanya kan terkenal dengan ice breaking ya, bisa dengan tepuk-tepuk atau nyanyi-nyanyi. Kak Elmi juga punya tepuk prokes nih. Wah, gimana tuh Kak? Ikutin Kak Elmi ya. Oke Kak, tepuk prokes. Keluar rumah jangan lupa pakai masker. Cuci tangan dengan air pakai sabun. Jagalah kesehatan, jauhi kerumunan. Ayo patuhi protokol kesehatan. Wah, keren banget tuh Kak. Kita balik lagi ke pembahasan ya Kak. Nah, selain penundaan kegiatan, kita juga ada kendala nih Kak. Kalau misalkan kita ngadain suatu kegiatan secara online. Nah, karena kegiatan dilaksanakan secara online, otomatis kan koordinasi dan komunikasi juga berjalan secara online juga kan Kak. Nah, waktu kita rapat itu ya Kak, mungkin ada beberapa anggota yang tidak bisa hadir. Mungkin dikarenakan karena tidak punya kuota internet atau sinyalnya lemah di daerah situ. Nah, dari masalah itu Kak, gimana sih solusinya Kak? Nah, komunikasi memang sangat berperan ya di masa pandemi seperti ini. Baik itu komunikasi antar anggota maupun dengan pembina. Kalau kendala terkait anggota, kalian bisa menanyakan ke anggota yang tidak mengikuti rapat. Jadi kalian harus chat pribadi ya. Kalian tanyakan kenapa dia nggak ikut rapat. Jadi kalian harus tetap merangkul anggota-anggota yang tidak bisa mengikuti. Kalian harus selalu memberikan informasi hasil dari rapat tersebut.
dan sering-sering berkomunikasi. Nah, untuk kendala urusan administrasi di sekolah, kalian bisa menanyakan ke pembina. Kalian bisa komunikasi, bisa secara chat WA ataupun telepon WA ya. Jadi kalau misalnya tidak dibales dengan pembina, ya jangan berpikir kalau kalian tidak diperbolehkan untuk kegiatan. Jadi kalian tunggu dulu, mungkin pembina masih sibuk dengan urusan yang lainnya. Jadi kalian harus terus chat, terus komunikasi dengan pembina maupun anggota. Intinya komunikasi. Nah, sekarang ini kan bulan Agustus, bentar lagi peringatan Hari Pramuka. Kalian punya kegiatan nggak nih ambalan semasa? Wah, kebetulan banget nih Kak. Kalau ambalan kita sih biasanya tiap tahun itu mengadakan ulang janji. Nah, ulang janji ini biasanya dilaksanakan tanggal 13 malam hari. Nah, di situ kita melaksanakannya di lapangan sekolah. Nah, kita mengadakan upacara api unggun dan pengucapan ulang Dasadharma. Berhubung pandemi ini, jadi kita melakukan ulang janji itu secara online ya dengan media Zoom. Setiap anggota Dewan Penegak Pramuka SMA Negeri 1 Lamongan itu memegang lilin di rumahnya masing-masing sebagai pengganti acara api unggun. Nah, biasanya menuju ke peringatan Hari Pramuka pasti ada event-event lomba ya. Kalian ikutan nggak? Wah, pasti ikut dong Kak. Kemarin kita pernah ikut lomba TikTok di Unisda dan alhamdulillah kita menang dapat juara 1. Selain itu Kak, kita juga dapat juara 3 di event Basnas dalam kategori cover lagu. Wow, keren sekali. Kalian ini tetap berprestasi dan produktif ya meskipun kondisi pandemi seperti ini. Sepertinya pembahasan kita udah panjang nih Kak. Mungkin bisa disambung di episode Mariposa selanjutnya. Nah, sebelum episode ini kita tutup, mungkin dari Kak Elmi ingin memberikan closing statement. Oke, teruntuk pramuka dimanapun kalian berada, dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega, ataupun golongan dewasa, tetaplah menjadi pramuka yang terus mengabdi meski di kondisi pandemi. Jadi itu teman-teman episode perdana dari Mariposa. Sekian dari aku, Vivi, dan Andi. mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Salam.